Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Santet untuk anak Pak Lurah. Dengan hati bergemuruh dan deg-degan, Irfan memasuki halaman rumahnya Murni. Perlahan diketuknya pintu rumah gadis pujaan hatinya itu. Hari ini, Irfan berniat mengungkapkan perasaannya kepada Murni, Anak seorang kepala desa atau seorang lurah di desanya. Begitu pintu terbuka, ternyata Ibu Murni yang menemuinya. "Murni ada, Bu?" tanya Irfan kepada wanita setengah baya itu. "Oh, ada. Silakan masuk, Nak Irfan." Beberapa saat kemudian muncullah Murni dan mereka pun mengobrol. Setelah obrolan dan basa-basinya dirasa sudah cukup, Irfan pun mulai berniat untuk mengungkapkan perasaannya. Mendengar apa yang dikatakan Irfan, Murni hanya tersenyum dan dia menjawab, "Tapi untuk saat ini saya belum bisa berpikir ke arah itu, Mas." "Maksud kamu apa, Murni?" tanya Irfan kurang paham dengan apa yang dikatakan wanita impiannya itu. "Begini, Mas Irfan. Saya masih ingin fokus sekolah dan ingin menggapai cita-cita dulu. Kalau Mas Irfan mau menunggu, tunggulah saya sampai berusia 25 tahun. Mendengar apa yang dikatakan Murni, Irfan pun menghela napas panjang. Namun kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Murni, "Baiklah Murni, Mas akan menunggumu," kata Irfan penuh harap. Setelah dirasa semua urusannya dengan Murni selesai, Irfan pun pamit pulang. Beberapa hari kemudian, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Murni tiba-tiba kejang-kejang dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Semua kiai dan dukun sudah didatangkan, namun tidak satu pun yang bisa mengatasi apa yang dia alami. Dari hari ke hari kondisinya semakin parah. Bahkan Murni sudah tidak mau makan dan tidak mau memakai pakaian, sehingga tubuhnya menjadi kurus kering. Apa yang terjadi pada Murni membuat ayah Murni curiga. Apa jangan-jangan Murni diguna-guna? Kata sang kepala desa itu dalam hatinya. Apalagi ada salah seorang pemuda teman akrabnya, ayahnya Murni, mengatakan jangan-jangan yang mengguna-guna itu adalah Irfan. Karena semenjak Irfan ditolak Murni, Murni langsung mengalami gangguan gaib seperti itu. Kemudian ayahnya Murni teringat kalau beberapa hari yang lalu Irfan pernah mengungkapkan perasaannya pada Murni dan ditolak. "Ya, benar kamu Hartoyo. Kemungkinan besar ini perbuatan Irfan," kata ayahnya Murni kepada pemuda itu yang bernama Hartoyo. Ayahnya Murni pun langsung mendatangi rumahnya Irfan. Bersama Hartoyo dan ketiga orang temannya, ayahnya Murni dengan wajah merah padam berteriak-teriak memanggil lelaki yang dia curigai telah mencelakai anaknya. Apa yang dilakukan ayahnya Murni ini ternyata cukup menarik perhatian banyak warga. Para warga yang berkumpul pun akhirnya ikut terprovokasi dan ikut marah kepada Irfan. Beberapa saat kemudian, datanglah Irfan yang baru saja pulang mengaji dari masjid. "Bapak-bapak, ada apa ya mencari saya?" tanya Irfan penuh tanda tanya. "Kamu tidak usah berlagak tidak tahu. Kamu kan yang mengguna-gunai Murni sampai dia bernasib seperti itu," kata ayahnya Murni dengan penuh amarah. Mendengar tuduhan ayahnya Murni, Irfan pun sangat terkejut. "Pak, saya itu sangat mencintai Murni, Pak. Tidak mungkin saya tega mencelakai dirinya. Dan Murni itu tidak menolak saya, Pak Lurah. Dia hanya menyuruh saya menunggunya sampai berusia 25 tahun. Dan saya bersedia menunggu Murni sampai berusia 25 tahun. Bagaimana mungkin saya tega mencelakai dirinya?"
gadis yang sangat saya cintai. Alah, tidak usah bohong. Sejak Murni menolak cintamu, tiba-tiba Murni langsung jatuh sakit. Siapa lagi kalau bukan dirimu yang mencelakainya? Kata ayahnya Murni masih dengan sikap penuh amarah. Sudah Ivan, kamu ngaku saja kalau kamu yang telah mengguna-gunai Murni, kata salah seorang pemuda yang ternyata Hartoyo. Irfan pun langsung menatap Hartoyo dan berkata, "Tunggu, bukankah kamu juga pernah ditolak Murni? Mengapa hanya aku saja yang dituduh?" Mendengar ucapan Irfan, muka Hartoyo pun langsung memerah. Dia tidak menyangka kalau ternyata Irfan membongkar apa yang dia sembunyikan selama ini. Hartoyo pun merasa sangat malu karena dipermalukan di depan banyak orang. Namun ternyata Hartoyo tidak kehabisan akal. Dengan liciknya dia menuduh Irfan dan berkata, "Tapi Murni menjadi sakit semenjak engkau yang mengungkapkan cinta kepadanya dan ditolak. Sejak itu Murni benar-benar kesurupan. Siapa lagi kalau bukan dirimu yang melakukannya?" "Cukup Hartoyo," bentak Ivan. Kemudian Ivan berkata dengan lantang, "Sekali lagi aku jelaskan, Murni itu tidak menolakku. Dia hanya menyuruhku menunggunya sampai berusia 25 tahun. Merasa dirinya tidak mampu memenangkan perdebatannya dengan Irfan, Hartoyo pun mulai menghasut Pak Lurah. "Lihatlah Pak Lurah, pemuda ini memang pintar berkata-kata. Sebaiknya kita jangan buang-buang waktu. Lekas kita usir pemuda ini dan kita bakar rumahnya." Dan Pak Lurah akhirnya terprovokasi juga. Dia pun langsung berteriak, "Ayo bapak-bapak semuanya, kita usir saja Irfan dari desa ini, kita bakar rumahnya." Para warga desa pun mulai tersulut emosinya. Tiba-tiba muncul temannya Irfan yang bernama Bejo. "Tunggu, kalian tidak bisa begitu saja menuduh orang tanpa bukti." Melihat Bejo membela Irfan, Hartoyo pun langsung mendatangi Bejo dan memegang kerah bajunya. "Kamu itu tahu apa? Sebaiknya kamu diam saja. Jangan biarkan tukang santet ini hidup di desa kita. Dia harus kita usir." Hartoyo pun langsung mendorong Bejo sampai Bejo terjatuh. Para warga desa benar-benar sudah tersulut emosinya. Mereka membakar rumahnya Irfan dan mengusir dia dan keluarganya. Bejo tidak bisa berbuat apa-apa melihat apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan tahun pun berganti tahun. Dan Murni pun kondisinya semakin memprihatinkan. Dia sekarang dipasung di sebuah gubuk di tengah hutan. Bejo yang tidak terima melihat sahabatnya diusir dan rumahnya dibakar. Hampir setiap hari dia mendatangi rumahnya Murni dan berusaha meyakinkan kepada ayahnya kalau Irfan adalah pemuda baik-baik dan tidak mungkin dia pelakunya. Namun ayahnya Murni tetap bersikukuh kalau Irfanlah pelakunya. Dan hal itu terjadi hampir setiap hari. Sampai akhirnya Bejo benar-benar sangat muak kepada Pak Lurah. Bahkan mereka berdua hampir saja berkelahi gara-gara memperdapatkan hal itu. Bejo, kamu itu anak ingusan. Kamu itu tahu apa? Usia ayahmu itu masih di bawahku. Harusnya kamu itu menghormatiku, kata Pak Lurah dengan agak jengkel. Mendengar hal itu, Bejo langsung melotot dan menghampiri Pak Lurah dan berkata, "Perlu kamu tahu Pak Tua, sebagai anak muda, terus terang saya harus menghormatimu. Tapi jika melihat kelakuanmu seperti itu, kamu tidak perlu dihormati. Kamu hanyalah orang tua goblok. Gampang sekali diadu domba. Jika kamu tidak terima dengan omonganku, memangnya kamu mau apa? Kamu mau berkelahi denganku? Ayo maju. Kamu itu sudah tua. Aku pukul sekali saja sudah kelenger," kata Bejo tidak bisa menahan emosinya. Ayahnya Murni pun dengan nekat dia menerjang Bejo. Namun karena dirinya sudah tua, dengan mudahnya Bejo menangkis pukulan sang kepala desa itu dan membantingnya ke tanah. "Kamu lihat kan, jangan mentang-mentang kamu sudah tua, mentang-mentang kamu itu seorang lurah, aku tidak berani menghajarmu. Berani-beraninya kamu memfitnah temanku dan membakar rumahnya." Akhirnya datanglah Pak RT memisah mereka berdua. Dengan bersungut-sungut, ayahnya Murni langsung pulang ke rumahnya. Bejo pun kemudian dinasihati oleh Pak RT. "Sudahlah Jo,
Kamu tidak perlu meluapkan amarahmu pada orang tua itu. Dia itu sudah dihasut oleh Hartoyo, kata Pak RT. Mendengar apa yang dikatakan Pak RT, Bejo pun langsung menghela nafas panjang. Iya Pak RT, aku juga curiga, jangan-jangan yang guna-guna murni itu adalah si Hartoyo. Karena beberapa kali aku melihat di tengah malam, tepatnya di belakang rumahnya, si Hartoyo itu sepertinya sedang melakukan ritual. Dan setelah saya dekati, saya sempat beberapa kali mendengar dia mengucapkan nama Murni. Mendengar apa yang dikatakan Bejo, Pak RT pun langsung menutup mulut Bejo dengan tangannya. Shh, jangan keras-keras. Aku juga punya kecurigaan seperti itu sejak dulu. Namun, karena belum ada bukti, aku tidak berani, Jo. Sebaiknya kita cari bukti dulu. Mendengar apa yang dikatakan Pak RT, Bejo pun mulai bersemangat. Iya Pak, saya akan cari bukti. Dan akan saya buktikan kalau bukan Irfan pelakunya. 7 tahun sudah Irfan meninggalkan desa kelahirannya karena diusir. Karena kecerdasan dan prestasinya di sebuah organisasi politik, akhirnya membuat karir politik Irfan semakin cemerlang. Banyak yang tidak tahu kalau sekarang Irfan sudah menjadi seorang bupati. Pada suatu hari, Irfan sebagai seorang bupati, dia akan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah. Dan kali ini, giliran desanya Murni yang akan dia kunjungi. Begitu sampai di desanya Murni, dia disambut dengan ramah oleh ketua RT dan Bejo. Para warga desa yang dulu mengusirnya dan membakar rumahnya, mereka hanya bisa menunduk malu. Namun, ternyata Irfan sama sekali tidak menyimpan dendam pada para tetangganya di desa kelahirannya itu. Justru dia berniat akan memperbaiki semua jalan-jalan dan mengaspalnya, serta dia akan membangun fasilitas-fasilitas umum untuk mensejahterakan kehidupan para warga desa. Namun, Pak Lurah atau ayahnya Murni tetap bersikap seperti dulu. Akibat hasutan Hartoyo, dia tetap beranggapan kalau Irfanlah yang menyebabkan anaknya seperti itu. Pada suatu hari, Irfan bertamu ke rumahnya Bejo. Bejo sangat terkejut dengan kedatangan Irfan yang tiba-tiba dan seorang diri. Wah, silakan masuk Pak Bupati, kata Bejo agak kaget. Irfan pun langsung menepuk bahu Bejo. Sudahlah Jo, ndak usah bersikap seperti itu. Aku tetap Irfan yang dulu, temanmu mancing, kata Irfan berusaha mencairkan suasana supaya Bejo tidak rikuh. Waduh, aku yang gak enak, Van. Lawong, kamu sekarang sudah jadi bupati loh. Masa aku harus bersikap seperti kemarin-kemarin? Ya gak pantas lah, kata Bejo sambil tetap menjaga sikapnya sesopan mungkin. Dengan tertawa, Irfan pun mengacak-acak rambutnya Bejo. Sudah, jangan seperti itu, aku malah gak enak. Ya, kata Bejo sambil tertawa. Dia sangat senang sekali karena sahabatnya tidak berubah, tetap bersikap santai seperti dulu. Ngomong-ngomong, tumben kamu kesini, Van. Sepertinya ada urusan penting, tanya Bejo kepada sahabatnya itu. Irfan pun mengatakan maksud sebenarnya dia datang ke rumahnya Bejo. Irfan ingin mencari tahu bagaimana nasib Murni sekarang. Dan Irfan pun sangat terkejut ketika dia mengetahui sekarang kondisi Murni semakin parah dan dia dipasung di tengah hutan di sebuah gubuk. Waduh, kasihan Murni. Apa tidak dibawa ke dokter atau orang pintar Tojo? Tanya Irfan. Sudah, Van, tapi tidak ada yang bisa mengatasi. Irfan terdiam, namun kemudian dia berkata, begini Jo, bagaimana kalau nanti malam kamu menemaniku mendatangi Murni? Sejenak Bejo seperti agak heran. Kemudian dia bertanya, lantas apa yang akan kita lakukan di sana, Van? Ya, aku ingin memastikan kondisinya, apa dia masih ingat aku. Tapi ke depannya aku akan tetap berusaha mengusahakan bagaimana supaya Murni bisa sembuh. Setelah terdiam sejenak, akhirnya Bejo pun menjawab, baiklah Van, nanti tengah malam saja ya, biar tidak ada orang yang tahu. Irfan pun menyetujui saran Bejo dan dia pun pamit. Di tengah malam, dua orang pemuda itu berjalan masuk hutan menuju gubuknya Murni. Ketika sudah hampir sampai di gubuknya Murni, mereka berdua melihat sosok pemuda
yang berjalan mengendap-endap mendekati gubuk tersebut. Spontan Irfan dan Bejo langsung berlari mengejar pemuda itu. Melihat ada orang datang, pemuda itu langsung kabur entah kemana. Irfan dan Bejo tidak sanggup mengejarnya. "Siapa tadi ya, Jo? Apa kamu kenal?" Sejenak Bejo seperti mengingat-ingat sesuatu. Kalau tidak salah, dari cara berjalan dan perawakan tubuhnya, sepertinya itu tadi Hartoyo, Van. Mau apa ya dia kemari? Kata Bejo. Tapi sejak dulu sebenarnya aku sudah curiga dengan Hartoyo, Van. Aku curiga kalau sebenarnya dialah yang mengguna-gunai Murni. Karena aku sering memergoki dia di tengah malam di belakang rumahnya. Dia seperti melakukan ritual dengan merapal mantra sambil membakar dupa. Samar-samar aku dengar beberapa kali dia menyebut nama Murni, kata Bejo kepada Irfan. Tiba-tiba mereka berdua mendengar ada seseorang lelaki membentak mereka berdua. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" Bentak lelaki itu sambil menghampiri mereka berdua. Ternyata lelaki itu adalah Pak Lurah atau ayahnya Murni. Dengan sopan Irfan pun menjawab, "Begini Pak, kami ingin tahu bagaimana nasib Murni." Lelaki itu masih tetap melotot dan kemudian berkata dengan nada tinggi, "Alah, aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak butuh basa-basimu. Murni jadi seperti ini kan gara-gara kamu." Melihat sahabatnya itu dimaki-maki, kembali Bejo tidak terima. Dia langsung membentak Pak Lurah. "Hei, Pak Tua, kamu itu semakin tua malah semakin menjadi-jadi ya. Bukannya semakin sabar malah semakin emosinan. Perlu kamu tahu, tadi ketika aku baru sampai ke sini, aku melihat Hartoyo mengendap-endap di sini. Sepertinya dia berniat buruk pada putrimu itu." "Hartoyo?" kata Pak Lurah agak sedikit bengong. Tapi kemudian dia kembali melotot dan berkata, "Kalian pasti bohong. Justru kalian sendiri pasti yang berniat buruk pada putriku." Akhirnya Bejo pun tidak bisa menahan emosinya. Dia pun langsung membentak Pak Lurah. "Hei, tua bangka, sejak dulu kamu itu selalu memfitnah kami ya. Seenaknya saja menuduh. Kenapa kamu tidak bisa belajar dari masa lalu? Kamu itu sudah membakar rumah sahabatku dan mengusirnya. Sekarang kamu lihat, apa setelah kepergiannya putrimu jadi sembuh? Tetap sakit kan? Itu tandanya bukan Irfan pelakunya. Camkan itu," kata Bejo sambil menunjuk-nunjuk muka Pak Lurah. Kemudian Irfan pun menengahi pertengkaran mereka. "Sudah Jo, sudah, tahan amarahmu." Irfan pun kemudian mendekati Pak Lurah. "Begini Pak, saya bersumpah demi Allah kalau saya bukan penyebab dari sakitnya Murni. Sebagai bukti, kalau saya bukan pelakunya, saya akan berusaha mengusahakan kesembuhan anak Bapak. Saya berjanji Pak." Mendengar kata-kata Irfan, sejenak Pak Lurah terdiam. Kemudian dia berkata, "Lantas apa yang akan kamu lakukan?" tanya Pak Lurah. "Begini Pak Lurah, izinkan saya membawa Murni ke rumah sakit ternama di Jakarta sambil mengusahakan semua teknik pengobatan. Mulai dari medis dan non-medis akan saya usahakan Pak. Walaupun saya bawa ke rumah sakit, saya tetap akan mencari orang pintar yang benar-benar sakti yang semoga saja bisa menyembuhkan anak Bapak. Percayalah Pak, saya bersungguh-sungguh ingin menyembuhkan Murni dan saya bukan pelakunya," kata Irfan berusaha meyakinkan Pak Lurah. Mendengar kata-kata Irfan, sepertinya Pak Lurah mulai mempercayai pemuda itu. Kemudian Pak Lurah berkata, "Baiklah kalau begitu, yang penting kita mendapatkan jalan yang terbaik bagi Murni." Singkat cerita, akhirnya Irfan pun membawa Murni ke rumah sakit ternama di Jakarta. Di rumah sakit, Murni mendapatkan perawatan dan pengobatan yang maksimal. Sejauh ini, Murni memang sulit untuk disuruh makan. Setiap disuruh makan, dia akan selalu membuang makanannya. Murni terpaksa mendapatkan sari-sari makanan dari cairan infus. Dan akhirnya, lambat laun tubuh Murni pun kembali berisi. Tubuh Murni yang pada awalnya seperti tulang terbalut kulit, sekarang sudah normal seperti sedia kala. Namun psikologisnya masih tetap belum bisa disembuhkan.
Terkadang dia masih suka berteriak-teriak dan seperti kesurupan. Beberapa hari kemudian, Irfan mendapat kabar dari Bejo kalau Bejo sepertinya sudah menemukan orang yang tepat untuk mengobati Murni. "Yang benar, Jo. Kamu gak bohong kan?" kata Irfan kepada Bejo. "Tidak, Van. Ini tanpa sengaja. Kakekku bercerita kalau dia itu mempunyai teman di Banten yang biasa menyembuhkan orang-orang yang mendapat gangguan seperti Murni itu. Namun terus terang, orang ini tidak pernah mempromosikan dirinya sebagai orang pintar, jadi jarang orang yang tahu. Karena orang ini hanya mau membantu orang yang benar-benar membutuhkan, dan dia tidak mau dibayar, Van." "Memang siapa nama orang pintar itu?" tanya Irfan. "Orang itu bernama Waskito, Van," kata Bejo. "Wah, gimana sih, Jo? Kamu itu sama orang tua kok manggilnya ndak pakai mbah?" kata Irfan kepada Bejo. Bejo pun tertawa. "Begini loh, Van. Dia itu walaupun dukun yang sakti, tapi usianya masih sangat muda, mungkin seusiamu. Tapi walau usianya sangat muda, dia sudah menolong banyak orang. Sebaiknya kita ke sana, Van." Singkat cerita, akhirnya Irfan dan Bejo pergi ke Banten untuk menemui Waskito. Sampai di tempatnya Waskito, Bejo pun memperkenalkan diri kalau dia tahu Waskito dari kakeknya. Ketika ditanya siapa nama kakeknya, Bejo pun langsung menjawab, dan ternyata memang benar. Ternyata kakeknya Bejo ini sudah akrab sekali dengan Waskito. Waskito pun kemudian berkata, "Kakekmu itu teman akrab pamanku. Pamanku itu bernama Sutresno, atau biasanya di sini dipanggil dengan nama Mbah Tris. Kalau kalian selalu memuji-muji aku ini mempunyai ilmu yang tinggi, sebenarnya ilmuku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pak D. Sutris. Karena semua apa yang aku lakukan dalam membantu orang-orang itu selalu minta petunjuk Pak D. Jadi nanti saya dengan pamanku itu akan berusaha membantu menyembuhkan saudara perempuan Anda-Anda sekalian ini." Akhirnya Waskito pun menghubungi Mbah Tris dan mereka berempat kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Murni. Sampai di rumah sakit, terlihat Murni masih tidur. Dan di samping mereka, Pak Lurah dan istrinya tetap menunggu anaknya dengan raut wajah yang sangat sedih. Kemudian Bejo dan kawan-kawannya masuk dan berkata, "Pak Lurah, semoga kawan saya ini bisa menyembuhkan Murni. Dia sudah terbukti akan kemampuannya, Pak Lurah." Dengan penuh harap, Pak Lurah pun langsung mohon kepada Mbah Tris supaya bisa menyembuhkan Murni. "Tolong, Mbah, tolonglah putri saya ini. Dia sudah bertahun-tahun seperti ini, Mbah." Dengan tersenyum, Mbah Tris pun berkata, "Kalian jangan terlalu berharap kepadaku. Berharaplah kepada Tuhan, karena saya ini hanyalah sebagai perantara." Setelah berkata seperti itu, Mbah Tris minta Waskito untuk mengambilkan sebuah kain udeng-udeng atau ikat kepala. Kain ikat kepala itu kemudian dilipat dan diletakkan di dahinya Murni. Tiba-tiba Murni melotot, namun lambat laun matanya terpejam. Mbah Tris kemudian berkata kepada Waskito, "Waskito, cepat rapalkan mantra yang pertama, dan aku akan merapalkan mantra yang kedua. Kita baca mantra ini bersamaan." Waskito pun langsung duduk bersila dan dia membaca mantra. Mbah Tris juga membaca mantra sambil meletakkan tangannya di atas kain udeng-udeng yang menempel di dahinya Murni. Dan sungguh mengejutkan sekali, dari kepala Murni tiba-tiba keluar asap tebal yang membentuk sesosok tubuh yang sangat mengerikan. Asap tebal itu membentuk sosok wanita bergaun putih, mukanya pucat dan matanya menghitam. Rambutnya panjang acak-acakan dan tertawa menyeringai sangat menyeramkan. "Berani-beraninya kalian menggangguku. Apa kalian sudah bosan hidup?" kata wanita iblis itu. Semua orang di ruangan itu langsung terkejut. Pak Lurah dan istrinya sangat ketakutan sampai mereka menempel di pojok ruangan. Irfan dan Bejo pun tetap waspada di tempat, sedangkan Waskito tetap merapalkan mantra. Mbah Tris kemudian berkata kepada Waskito, sambil tangannya tidak pernah melepaskan dari kain udeng yang menempel di dahinya Murni, "Waskito,
Cepat kamu atasi iblis itu. Dengan sigap, Waskito langsung memegang kalungnya dan menggigit bandul kalung itu. Iblis wanita itu terlihat sangat terkejut ketika Waskito mulai mengambil sebuah bambu kuning. Sambil terus menggigit bandul kalung yang dia pakai, Waskito pun langsung memukul wanita iblis itu dengan bambu kuning. Sebelum bambu kuning itu mengenainya, iblis wanita itu berubah menjadi asap dan hilang entah kemana. Beberapa saat kemudian, Murni tersadar dari pingsannya. Dan sungguh ajaib, begitu siuman, Murni seperti mulai sadar akan ingatannya. Dengan keheranan, dia menatap semua orang di ruangan itu. Ayah, Ibu, Mas Irfan, kalian ada di sini, ada apa ya? Dan saya berada di mana ini? Tanya Murni kebingungan. Melihat Murni sepertinya sudah sadar dan ingatannya pulih, ayah ibunya langsung memeluknya dengan sukacita. Pak Lurah pun mengucapkan terima kasih kepada Mbah Tris dan Waskito, dan tidak lupa dia memeluk Irfan dan meminta maaf karena selama ini telah berprasangka buruk. Namun tiba-tiba Mbah Tris berkata, sebaiknya kalian jangan senang dulu, karena Murni belum sepenuhnya terlepas dari bahaya. Iblis wanita tadi dikendalikan oleh seseorang untuk menyusup ke tubuhnya Murni. Aku dan keponakanku ini akan berusaha menuntaskan urusan ini. Tapi sebaiknya Murni dibawa pulang saja, karena saya lihat kondisinya sudah layak jika berada di rumah. Akhirnya keesokan harinya Murni diperbolehkan pulang. Sampai di rumah Murni, Mbah Tris menyuruh Pak Lurah agar menancapkan 4 buah bambu kuning di sudut tanah-tanah yang ditempati rumahnya. Irfan dan Bejo pun mencari barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual nanti malam. Ritual untuk menuntaskan iblis wanita yang sering mengganggu Murni. Tepat tengah malam, Mbah Tris dan Waskito menyalakan dupa dan kembali bersemedi. Kedua orang itu bersemedi dengan kusuknya sampai akhirnya mereka berdua meraga sukma. Sukma kedua orang ini langsung keluar dari tubuhnya masing-masing dan terbang mencari iblis wanita yang sering menyusupi Murni. Akhirnya, Sukma, Mbah Tris, dan Waskito tiba di tempat yang mereka curigai adalah tempat di mana iblis wanita itu bersemayam. Ternyata, iblis wanita itu bersemayam di rumahnya Hartoyo. Sebelum masuk rumahnya Hartoyo, Mbah Tris dan Waskito langsung membuat pagar gaib di sekeliling rumahnya Hartoyo supaya iblis wanita itu tidak bisa meloloskan diri. Setelah rumah itu terpagari, Mbah Tris dan Waskito langsung masuk ke dalam dan dia mendapati wanita iblis itu sedang menghirup asap-asap dupa yang dinyalakan oleh Hartoyo. Melihat kehadiran Sukma, Mbah Tris dan Waskito, wanita iblis itu sangat terperanjat dan sepertinya sangat ketakutan. Dia sadar kalau dua orang itu mempunyai kemampuan di atasnya. Hartoyo sangat heran melihat iblis peliharaannya itu seperti kebingungan dan mondar-mandir ke sana kemari. Nyai, ada apa Nyai? Sepertinya Nyai mendapatkan masalah, tanya Hartoyo kepada iblis yang dia puja selama ini. Iblis wanita itu pun menjawab, kurang ajar. Ternyata musuhmu sudah menemukan orang-orang sakti yang akan menghancurkan kita. Mendengar apa yang dikatakan iblis wanita itu, muka Hartoyo pun langsung menjadi pucat pasi. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Nyai? Belum sempat iblis wanita itu menjawab, Mbah Tris dan Waskito sudah menjambak rambutnya. Iblis wanita itu langsung meronta dan sempat lolos. Namun ketika akan melarikan diri, dia menabrak pagar gaib yang sudah dibuat oleh Mbah Tris dan Waskito. Wanita iblis itu berteriak kesakitan, dan dia pun kembali ke rumah dan dia langsung merasuk bersemayam ke tubuhnya Hartoyo. Setelah iblis itu merasuki tubuhnya Hartoyo, pemuda itu langsung kejang-kejang dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Mbah Tris dan Waskito sepertinya agak kebingungan. Bagaimana ini Pak D? Bagaimana kita mengeluarkan iblis itu dari tubuh pemuda ini? Tanya Waskito kepada pamannya.
Mbah Tris pun dengan kebingungan menjawab, "Waduh, iblis itu sudah masuk ke tubuh lelaki itu, Waskito. Kalau dia sudah masuk ke dalam lelaki yang memujanya, terus terang kita tidak bisa mengeluarkannya, karena iblis ini adalah peliharaan dia." Tiba-tiba Waskito mempunyai gagasan. "Begini saja Pak D, bagaimana kalau iblis ini kita kunci di dalam raga manusia biadab ini saja, biar dia tidak bisa keluar selamanya?" Sejenak Mbah Tris seperti tidak setuju. "Waduh, jangan Waskito. Kasihan pemuda ini, jika sampai kita kunci raganya, dia akan menjadi gila selamanya dan tidak ada yang bisa menyembuhkan." Kembali Waskito meyakinkan pamannya. "Sudahlah Pak D, itu semua kan karena gara-gara ulahnya dia. Dan ini demi kebaikan semua orang, supaya dia tidak sembarangan lagi menyebabkan kesengsaraan bagi orang lain." Akhirnya walaupun masih ragu-ragu, namun dalam hati kecilnya Mbah Tris mengakui kalau kata-kata Waskito ada benarnya. Mbah Tris merasa mungkin tindakannya ini terlihat agak kejam, tapi ini adalah jalan satu-satunya supaya kedepannya tidak ada lagi orang yang akan memanfaatkan iblis wanita itu untuk mencelakai orang lain. Akhirnya Mbah Tris dan Waskito merapalkan mantra untuk mengunci raga Hartoyo supaya iblis itu tidak bisa keluar. Begitu raga Hartoyo itu terkunci, terlihat iblis itu sangat marah dan memaki-maki Mbah Tris dan Waskito dengan menggunakan raga Hartoyo. Terlihat Hartoyo sepertinya sangat marah dan terus memaki-maki Mbah Tris dan Waskito. Akhirnya Mbah Tris dan Waskito pun pergi dari tempat itu dan tidak peduli lagi dengan Hartoyo yang sudah menjadi satu dengan iblis wanita peliharaannya yang sekarang terperangkap di raganya. Sampai di rumahnya Murni, Mbah Tris dan Waskito kembali memasuki raganya masing-masing. Beberapa saat kemudian, terlihat kedua orang itu membuka matanya setelah sekian lama terpejam. Begitu mata Mbah Tris terbuka dan dia berdiri, Bejo pun langsung bertanya, "Bagaimana Mbah? Bagaimana hasilnya?" Mbah Tris tidak menjawab. Dia hanya menunduk sambil menggeleng-gelengkan kepala. Melihat reaksi Mbah Tris itu, Irfan, Bejo, dan kedua orang tuanya Murni merasakan perasaannya tidak enak. Jangan-jangan Mbah Tris gagal. Namun kemudian Waskito menjelaskan, kalau sekarang Murni sudah aman dan iblis yang mengganggunya itu sudah terperangkap di dalam tubuh orang yang mengirim santet kepada Murni. Waskito juga menjelaskan kalau Mbah Tris sempat menyesalkan karena beliau tidak bisa mengeluarkan iblis itu dari raga orang yang mengirimkan santet ini. Dan mulai sekarang dan selamanya, sang pengirim santet itu akan menjadi gila karena di dalamnya ada iblis yang tidak bisa keluar dari raganya. Beberapa saat kemudian, Irfan pun mendekati Mbah Tris dan merangkul pundaknya. "Sudahlah Mbah, sampean tidak perlu merasa bersalah. Itu semua akibat dari perilakunya sendiri. Karena apa yang sampean lakukan ini juga demi kebaikan kita semua." Mbah Tris kemudian menatap Irfan. "Ya, kamu benar anak muda. Semoga saja apa yang saya lakukan hari ini bukanlah suatu kesalahan." Beberapa saat kemudian, Pak Lurah bertanya kepada Mbah Tris, "Tapi Mbah, kalau boleh tahu, siapa ya yang mengirim santet ke putri saya ini?" Mbah Tris tersenyum dan menjawab, "Sudahlah, kalian semua akan tahu sendiri ke depannya siapa yang akan menjadi gila selamanya. Maka itulah yang mengirim santet kepada Murni." Keesokan harinya di sepanjang jalan terlihat Hartoyo berteriak-teriak dan tertawa-tawa sendiri. Bahkan dia sudah tidak mau memakai pakaian lagi dan selalu mengejar-ngejar semua hewan, entah itu ayam, sapi, kambing, semua dikejarnya sambil memanggil-manggil nama Murni. Akhirnya semua orang tahu kalau selama ini sebenarnya Hartoyo lah yang mengirim santet kepada Murni. Kembali Pak Lurah merasa sangat bersalah kepada Irfan. Dia meminta maaf dan mohon kepada Irfan agar mau kembali ke desanya. Irfan pun menjawab,
Ya nanti kalau masa jabatan saya sebagai bupati sudah habis, saya pasti kembali ke sini, Pak Lurah. Mendengar hal itu, Pak Lurah langsung memeluk Irfan dan kembali dia meminta maaf untuk kesekian kalinya. Beberapa hari kemudian, Irfan bertamu ke rumahnya Pak Lurah untuk bertemu dengan Murni. Murni yang sudah sehat dan sembuh seperti sedia kala, dia mempersiapkan diri berdandan secantik mungkin. Kebetulan saat itu usia Murni sudah genap 25 tahun. Irfan pun mencoba mengungkapkan cintanya kepada Murni untuk kedua kalinya. Dan dengan tangan terbuka dan penuh haru, Murni pun menerima cinta Irfan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Irfan dan Murni menikah dan dirayakan dengan pesta yang sangat meriah. Semua penduduk desa yang dulu pernah membakar rumahnya Irfan dan mengusirnya, mereka merasa sangat bersalah. Mereka semua bergotong royong membantu acara pernikahan itu. Bahkan ada yang menyumbang kerbau, kambing, dan bahan-bahan makanan supaya pernikahan itu berlangsung dengan meriah. Semua orang bersukacita karena Murni telah menemukan kebahagiaannya setelah bertahun-tahun menderita di bawah teror santetnya Hartoyo. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.